Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bara Aditya Tama dalam acara SMK Menyapa. Di depan saya telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Adlan Arif SAG, yang akan berbincang-bincang dengan saya seputar Hari Santri Nasional. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat walafiat dan menyenangkan. Baik Pak, saya akan bertanya. Tanggal 22 Oktober sudah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh pemerintah. Bisa diceritakan apa kira-kira yang menjadi dasar ditetapkannya Hari Santri Nasional itu? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2023 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini, yang menjadi dasar ditetapkannya pemerintah tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ini adalah yang pertama merupakan pengakuan sekaligus penghormatan pemerintah secara nasional kepada para santri, terutama para kiai, di mana kiai dan para santri ini cukup banyak peran aktifnya terhadap bangsa ini, baik dalam rangka merebut kemerdekaan sampai dengan mengawal jalannya proses pembangunan nasional. Ya. Konon kabarnya para kiai, santri cukup banyak peran sertanya dalam usaha meraih kemerdekaan negara kita. Seperti apa peran yang dimaksud? Oke. Ini tidak dapat dibungkiri ya. Ini sejarah bahwa negara kita ini cukup lama dijajah oleh penjajah, 2,5 abad. Dan di situ sejak tahun 1800 sampai tahun 1900 sekian. Ternyata para santri, ulama termasuk kiai ini senantiasa berjuang demi untuk merebut perang kemerdekaan, sehingga di tahun-tahun antara 1900 sampai 800 ini sering terjadi pergolakan, artinya terjadi perlawanan yang notabene dilakukan oleh para santri dan para kiai terhadap para penjajah. Itulah yang sebetulnya contoh sebenarnya keikutsertaan dan peran aktif para santri dan kiai dalam rangka untuk merebut kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Bisa diberikan contoh konkret perjuangan para kiai dan santri dalam keterlibatannya usaha merebut kemerdekaan negara Indonesia? Ya, oke. Negara Indonesia ini sudah dinyatakan merdeka atau diproklamirkan oleh Presiden kita Soekarno-Hatta sejak tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Agustus, selang 3 bulan berikutnya, ternyata Belanda dan sekutunya termasuk Inggris ini kembali datang ke Indonesia, sehingga dengan datangnya para penjajah, yakni Belanda dan Inggris, ke Indonesia kembali ini membuat resah bangsa Indonesia, terutama para tokoh pemimpin Indonesia, yakni Soekarno-Hatta. Saat itu Pak Soekarno betul kebingungan. Ini bagaimana ini langkah yang akan kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi kedatangan Belanda dan Inggris untuk kesekian kalinya. Akhirnya atas usul Jenderal Sudirman, Pak Soekarno ini disarankan kepada Jenderal Sudirman agar menemui seorang tokoh ulama Jawa Timur, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beliau tinggal di Jombang, Jawa Timur sebagai pemengku pondok pesantren yang ada di Tebu Ireng. Untuk apa ke sana? Tujuan mereka ke sana adalah untuk meminta petunjuk bagaimana langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
dalam rangka menghadapi kedatangan Belanda dan Inggris untuk kesekian kalinya. Nah, situlah kemudian sampai terjadilah pertemuan antara kurir dari Jakarta yang dikirim oleh Pak Soekarno ketemu dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan disampaikan kepada beliau yang intinya bahwa kita harus mengambil sikap melawan penjajah. Ya, setelah itu maka tercetuslah yang namanya revolusi jihad. Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan kepada Kiai Wahab Hasbullah untuk mengumpulkan para kiai yang ada di Jawa, se-Jawa dan Madura untuk melakukan kegiatan musyawarah terkait masalah kedatangan Belanda dan Inggris terutama ke Surabaya. Maka dari musyawarah dan pertemuan para kiai se-Jawa dan Madura itu tercetuslah yang namanya resolusi jihad. Inilah peran aktif para kiai dan para santri. Dengan adanya dan munculnya resolusi jihad ini, maka arek-arek Surabaya, kemudian para santri pondok pesantren yang ada di Jawa dan Madura, dan juga para kiai siap untuk melawan kedatangan Inggris yang mendarat waktu itu di Surabaya. Inilah contoh konkret bahwa keterlibatan para kiai dan santri dalam rangka merebut kemerdekaan ini betul-betul nyata. Jadi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditutupi bahwa pecahnya perang 10 November atas dasar lahirnya jihad atau lahirnya resolusi jihad yang mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dan para santri terutama masyarakat Jawa Timur. Tentu setiap peringatan Hari Santri Nasional itu ada tema ya Pak. Lalu untuk tema Hari Nasional tahun ini itu apa dan apa maksudnya? Oke. Tema peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 ini adalah Jihad Santri Jayakan Negeri. Jihad itu bahasa Arab yang artinya berjuang. Artinya apa? Bahwa para santri memiliki komitmen untuk terus secara kontinuitas akan berjuang secara maksimal demi kejayaan bangsa Indonesia. Mohon maaf, ini sekarang kan tidak ada perang. Jadi jihadnya para santri sekarang ini bukan perang lagi, tetapi jihadnya para santri ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi negara ini. Apa itu? Misalnya begini, santri itu pekerjaannya adalah membaca kitab. Pekerjaan santri adalah membaca Al-Quran, baca sholawat. Jangan dianggap bahwa membaca Al-Quran, membaca sholat itu bukan berjuang. Itu berjuang. Selama santri masih mau membaca Al-Quran dan membaca sholawat, itu artinya santri sudah berjuang. Dia punya keterlibatan dengan bangsa dan negara ini. Kenapa? Kalau di Indonesia ini masih ada para santri, para kiai yang mau mengumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran, ini berarti Indonesia ini masih banyak yang beriman. Dan jika di Indonesia ini masih banyak yang beriman, maka berarti negara kita akan menjadi makmur. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika satu kaum, satu penduduk, satu desa, satu kecamatan, kabupaten, bahkan seprovinsi, bahkan se-Indonesia pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Suka baca Al-Quran, suka bersolawat dan melaksanakan semua perintah Allah, maka kata Allah dalam Al-Quran, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka Allah akan menurunkan barokahnya dari langit ke bumi. Sebaliknya, kalau penduduk satu kaum, satu kecamatan, kabupaten, provinsi dan satu negara Indonesia ini pada bermaksiat kepada Allah, maka azab Allah akan diturunkan dan itu sangat menyedihkan. Disinilah perannya para santri dan para kiai dalam rangka jihad setelah kemerdekaan. Tidak hanya itu, santri juga akan selalu mengawal jalannya atau proses pembangunan nasional. Nah ini.
Apa harapan Bapak kepada santri negeri ini agar bisa bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, oke. Ini yang jelas harapan saya adalah yang pertama, karena pemuda itu merupakan tulang punggung negara. Jadi ada istilah Subbanul Yaum, Rijalul Ghad. Subbanul Yaum, pemuda hari ini hakikatnya adalah calon pemimpin di masa mendatang, Rijalul Ghadan. Maka sebelum para pemuda, khususnya para santri, terpilih menjadi pemimpin pemuka di negara Indonesia ini, maka tentu harus ada persiapan-persiapan supaya ke depan nanti bangsa kita semakin bagus, semakin makmur, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Tentunya harapan saya yang pertama, para santri harus terus berjuang untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ngaji kitab, sekolah, kalau perlu sampai perguruan tinggi, S1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuannya, sehingga ke depan nanti ketika waktunya dan gilirannya mereka jadi pemimpin, maka insya Allah negara akan menjadi terbaik. Satu. Yang kedua, harapan saya agar santri tetap cinta kepada negeri Indonesia ini. Selain suka mengaji, taat kepada para kiai, satu lagi adalah selalu cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan semboyannya adalah NKRI harga mati, yang artinya jika satu saat nanti ada sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mereka ingin menghancurkan negara kesatuan Indonesia ini, maka santrilah akan yang nantinya akan berada di garis paling depan, yang akan menghalau, yang akan menantang para musuh yang nantinya ingin menghancurkan negara kesatuan Indonesia. Karena itu harapan saya, ayo yang paling akhir, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan antar santri. Ini penting. Kita sudah diilhami oleh sebuah kenyataan bahwa negara kita ini lama bebas dari penjajah itu lantaran tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam rangka perjuangan melawan penjajah. Ada ada semboyannya orang Arab, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batilu bin nidhamin. Sesuatu yang baik yang tidak direncanakan, yang tidak didukung secara bersama-sama, maka itu dengan mudah akan dihancurkan oleh kebatilan. Tetapi yang terorganisir, kebatilan yang sudah direncanakan matang, kebatilan yang direncanakan oleh banyak orang. Karena itu saya mengimbau, dan ini merupakan harapan saya, ayo para santri, para kiai, tetaplah kita bersatu padu dalam rangka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita bercerai-berai. Satu lagi yang paling utama adalah kita berharap bahwa umarok dan ulama tetap akan sinergis. Para pemimpin bangsa akan senantiasa sinergis dengan para kiai, para ulama dan juga para santri. Insya Allah dengan begitu negara kita ke depan nanti akan menjadi makmur dan tidak ada satupun negara yang berani menjajah kembali negara kita Indonesia. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin menetapkan para santri, baik yang sedang belajar di pondok pesantren maupun di madrasah atau sekolah, untuk terus berjuang demi kejayaan bangsa Indonesia. Amin, amin. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan narasumber, dan tentunya banyak pengetahuan yang dapat kita ambil dengan perbincangan kita hari ini. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.